Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islam, memasuki Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, Adabul Adzan, adab-adab adzan. Maksud penulis di sini mencakup adab seorang muadzin dan juga adab orang yang mendengarkan adzan. Ini ilmu yang sangat penting, baik bagi muadzin maupun orang yang mendengarkan azan. Beliau menyebutkan di sini 20 adab. Yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik adalah niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan di akhirat kelak. Inilah jemaah sekalian niat yang ikhlas. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Artinya kalau niat kita ikhlas, Allah akan berikan ganjaran pahala. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah, kita malah mendapatkan dosa. Jadi niat yang ikhlas itu semata kita berharap balasan dari Allah. Balasan berupa pahala dan keutamaan-keutamaan di akhirat. Di antara keutamaan muadzin disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan, kelak di hari kiamat leher mereka yang paling panjang. Ini menunjukkan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Ambillah atau jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Artinya jemaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah makna hadis ini seorang muadzin tidak boleh mengambil upah sama sekali, atau maknanya sekedar tidak boleh itu dijadikan sebagai tujuan utama? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Banyak ulama yang berpendapat makna hadis ini tidak boleh upah dijadikan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk akhirat. Andai dia diberi upah, maka tidak mengapa dia mengambil upah tersebut, karena ada sebuah riwayat Nabi SAW juga pernah memberi upah kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu ketika beliau mengumandangkan azan. Jadi kesimpulannya, banyak ulama berpendapat boleh saja muadzin mengambil upah, namun itu jangan dijadikan tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Yang tidak boleh sama sekali apabila seseorang ingin mendapatkan
ujian manusia atau balasan semata dari makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Dan kalau niatnya murni untuk akhirat, agar Allah memberi balasan di akhirat, maka pahalanya sempurna. Adab yang kedua, memperhatikan waktu. Muadzin harus benar-benar memperhatikan waktu. Kapan saja sudah masuk waktu solat, hendaklah dia segera mengumandangkan azan. Jadi jangan sampai dia azan sebelum masuk waktu solat. Jangan sampai juga sudah lama waktu solat masuk baru dia azan, tapi di awal waktu solat. Ini amanah di pundak seorang muadzin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin." Imam itu adalah penjamin dan muadzin adalah yang diberi amanah. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Jadi kata Nabi SAW, imam itu adalah penjamin. Maksudnya, imam hendaklah dia solat sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Karena makmum akan mengikutinya. Itu yang disebut penjamin. Sebab dia seakan menjamin solatnya makmum. Sedangkan muadzin yang diberi amanah, di antara maknanya adalah dia harus memperhatikan waktu solat, sehingga dia azan tepat pada waktunya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan keutamaan imam dan muadzin. Nabi SAW mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada para imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi muadzin dan imam. Jadi seakan-akan amanah waktu solat itu di pundak muadzin, begitu pula waktu sahur dan aktivitas manusia secara umum. Karena kita umat Islam, aktivitas kita terikat dengan waktu-waktu solat. Maka amanah itu ada di pundak muadzin. Adab yang ketiga, hendaklah muadzin itu suaranya bagus. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, "Fakum ma'a Bilal, fa'alki alaihi ma ra'aitah." Bangkitlah bersama Bilal, lalu ajarkan azan yang engkau lihat dalam mimpimu. Artinya itu mimpi dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, awal syariat azan dari mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid. Kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW, "Falyu'adzin bihi," maka biarkanlah Bilal yang mengumandangkan azan. "Fa innahu anda sautan minka," karena Bilal lebih bagus suaranya darimu. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita pilih muadzin yang suaranya bagus. Di sini penulis mengingatkan, fayan bagi linnas an yahrisu ala an yakunal muadzin hasana saut. Sepatutnya bagi manusia memilih muadzin yang bagus suaranya. Lianna ba'dal muadzinin qad yakunu qabiha saut, fayakunu sababan fi tanfiril 'ammah min istima'il adzan. Karena sebagian muadzin suaranya tidak bagus, sehingga itu menjadi sebab membuat orang-orang enggak mau mendengar azan.
Wa hadza amrun mawjudun lil asaf. Ini sangat disayangkan terjadi. Adab yang keempat, at-taharah. Hendaklah muadzin bersuci terlebih dahulu sebelum azan. Ini tidak sampai wajib, namun disunahkan. Dan ini berdasarkan hadis umum, anjuran berwudu atau bersuci ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa 'ala taharatin." Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku menjawab salammu, melainkan aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan sudah bersuci. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berwudu terlebih dahulu, kemudian beliau jawab salamnya. Maka demikian pula ketika kita mengumandangkan azan, kita menyebut nama Allah, hendaklah kita bersuci terlebih dahulu. Namun ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian adab yang kelima, hendaklah mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh seorang sahabiah dari Bani Najjar, kana baiti min atwali baitin haulal masjid. Dahulu rumahku termasuk rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Wa kana Bilal yu'adzinu alaihi al-fajr. Maka Bilal mengumandangkan azan di atas rumahku. Ketika itu azan solat subuh. Jadi anjuran menaiki tempat yang tinggi agar suaranya lebih terdengar. Tapi di masa sekarang hal tersebut tidak diharuskan, sebab kita punya pengeras suara yang bahkan jauh lebih besar suaranya dibandingkan seseorang naik ke atap masjid misalkan. Adab yang keenam, mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Bilal, kum fa'adzin bin nasi bis salati." Wahai Bilal, berdirilah lalu kumandangkan azan kepada manusia untuk salat. Dan ini termasuk sunnah berdasarkan ijma ulama. Adab yang ketujuh, mengeraskan suara. Oleh karenanya termasuk sunnah juga memasukkan dua jari ke telinga agar suara lebih keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Bilalun idza adzana wada'a usbu'aihi fi udhunaihi. Bilal apabila mengumandangkan azan, beliau meletakkan dua jarinya kedua telinganya. Itu tujuannya agar suara lebih keras. Jadi ini dua sunnah sekaligus, meletakkan dua jari ke telinga dan mengeraskan suara. Adab yang ke-8, melafazkan azan dalam jumlah genap dan iqamah dalam jumlah ganjil. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umira Bilalun an yushaffi al-adhan wa yutir al-iqamah. Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk melafazkan azan dalam jumlah genap dan iqamah dalam jumlah ganjil.
Lalu seperti apa lafaz iqamah dan azan itu? Maka disebutkan oleh penulis pada adab berikutnya, adab yang ke-9. Luzumu sunnah fil azan. Mengikuti sunnah dalam azan. Sunnahnya sebagaimana dalam banyak hadis, diantaranya hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika azan, lafaznya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa kalimat semuanya? 15. Ini lafaz adzan. Sedangkan iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa kalimat semua? 11. Nah, jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Ternyata yang dimaksud melafazkan iqamah dalam jumlah ganjil, Allahu Akbar tetap disebut 2 kali yang pertama, yang di akhir juga disebut 2 kali. Jadi meskipun Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengucapkan lafaz dalam jumlah ganjil, tapi dalam prakteknya lafaz Allahu Akbar di awal 2 kali dan di akhir juga sebanyak 2 kali. Berarti tidak semuanya ganjil. Ada satu lagi yang enggak ganjil, yaitu qad qamatis shalah. Itu disebutkan sebanyak 2 kali. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada segelintir ulama mengatakan Allahu Akbar hanya 1 kali. Jadi di awal Allahu Akbar langsung asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di akhir Allahu Akbar sekali langsung la ilaha illallah. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, ini pendapat yang syadz, ganjil. Pendapat yang tidak lazim. Kenapa? Karena seharusnya memahami hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Di satu hadis Nabi SAW memerintahkan agar iqamah itu dalam jumlah ganjil, tapi di hadis yang lain dengan riwayat yang sahih, lafaz iqamah pada ucapan Allahu Akbar tetap disebut sebanyak 2 kali, baik di awal maupun di akhir. Begitu pula lafaz qad qamatis shalah disebutkan 2 kali. Maka ini pendapat yang lebih kuat, karena satu hadis mestilah ditafsirkan, dipahami dengan hadis yang lain. Oleh karenanya ini menjadi pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ada juga segelintir ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat qad qamatis shalah itu 1 kali saja. Tapi ini juga pendapat yang tidak lazim, yang ganjil, karena tidak sesuai hadis. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat lafaz iqamah 17 kalimat. Jadi persis seperti lafaz azan ditambah qad qamatis shalah. Ini juga pendapat yang ganjil. Jadi pendapat mayoritas ulama
adalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Baik. Adab yang ke-10, disunnahkan bagi muadzin terkadang melakukan tarji'. Tarji' itu maknanya dia ucapkan syahadat sesuai dengan lafaz adzan dua kali secara pelan terlebih dahulu, baru kemudian dia keraskan. Seperti disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyuruh Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, salah seorang muadzin di masa Nabi SAW, untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara pelan. Setelah itu baru dia baca keras, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai selesai. Jadi ini sunnah, tapi terkadang diamalkan, tidak selalu. Adab yang ke-11, hendaklah muadzin memandang ke kanan dan ke kiri. Ini disunnahkan, yaitu tatkala dia mengucapkan hayya 'alas shalah, dia memutar wajahnya untuk memandang ke arah kanan. Kemudian tatkala dia mengucapkan hayya 'alal falah, hendaklah dia memutar kepalanya untuk memandang ke arah kiri, sebagaimana yang diamalkan oleh Bilal radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini sunnah. Adab yang ke-12, melakukan tathwib pada azan subuh. Tathwib itu artinya mengucapkan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali setelah hayya 'alal falah. Maka ini sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Adab yang ke-13, melakukan azan subuh di waktu malam. Artinya azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Jadi dianjurkan azan subuh itu 2 kali. Kalau kita pergi haji atau umrah, ini biasa diamalkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan subuh di sana sebanyak 2 kali. Azan pertama masih di waktu malam, sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh. Dan azan kedua barulah di waktu subuh. Di antara faidah azan yang pertama ini, agar membangunkan orang yang masih tidur, mungkin dia masih mau sholat lail atau masih bisa makan sahur. Dan yang tadinya sholat malam, agar dia bisa beristirahat sebentar untuk persiapan sholat subuh. Nabi SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzin bilailin. Sesungguhnya Bilal berazan masih di waktu malam. Fakulu washrabu, maka teruslah makan dan minum. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berarti itu sudah masuk waktu subuh. Jadi ini sunnah. Namun sangat disayangkan di negeri kita jarang diamalkan. Ini patut kita sebarkan sunnah ini agar diamalkan di masjid-masjid kita. Dan pertanyaannya, as-salatu khairu minan naum, kapan diucapkan? Pada azan pertama atau azan kedua? Yang benar azan kedua. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Azan kedua barulah membaca as-salatu khairu minan naum. Bukan azan yang pertama. Memang ada satu lafaz hadis menyebutkan pada azan yang pertama. Tapi maksud azan yang pertama itu, kata para ulama,
Adzan yang sebelum qomat. Adzan kedua, tapi disebut adzan pertama karena dia dilakukan sebelum qomat. Dan qomat disebut juga adzan. Adab yang ke-14, membalas atau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Inilah sunnah bagi yang mendengar adzan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini sunnah bagi kaum muslimin yang mendengar adzan. Hendaklah mereka menjawab panggilan adzan tersebut. Yaitu mereka jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Yaitu muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini juga sekaligus doa memohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu menegakkan solat dan meraih kemenangan. Lalu bagaimana dengan as-salatu khairu minan naum? Maka di sini ada sebuah riwayat, idza sami'tumul muadzin yuthawwibu bis salati faqulu kama yaqul. Kalau kamu mendengarkan muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ucapkan as-salatu khairu minan naum. Jadi jawabannya juga sama. Yang berbeda hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adab yang ke-15, juga dianjurkan mengucapkan wa ana. Berdasarkan sebuah hadis, kana idza sami'al muadzin yatashahhad qala wa ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan muadzin, beliau bertasyahud, ikut bersyahadat dengan mengucapkan wa ana. Maksudnya, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan wa ana, aku juga bersaksi. Begitu pula muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan wa ana, aku juga bersaksi. Barangkali maksud hadis ini boleh kita ucapkan secara lengkap asyhadu an la ilaha illallah, atau disingkat sekedar mengucapkan wa ana, aku juga bersaksi, seperti yang disaksikan oleh muadzin. Jadi ini pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-16, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kalau kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Jadi ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab adzan. Adab yang ke-17, membaca doa setelah adzan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa mengucapkan doa ketika dia mendengar adzan, maksudnya setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah,
dan solat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga. Sedangkan fadilah, keutamaan, artinya yang melebihi seluruh makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji, artinya beliau akan memberi syafaat di hari kiamat. Inilah jemaah sekalian, lafaz doa setelah adzan. Di sini penulis juga menyebutkan lafaz doa yang lain. Man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa membaca ketika dia mendengar muadzin. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabb, wa Muhammadir rasulan, dan Muhammad sebagai Rasul, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Ghufira lahu dzambuhu, maka akan diampuni dosanya. Jadi ini lafaz doa yang lain. Bisa kita tambahkan atau terkadang baca yang ini, terkadang baca yang itu. Sekedar faidah, Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa menjelaskan ada 5 lafaz yang berasal dari hadis dhaif. Hendaklah kita hindari karena tidak ada hadis sahih. Pertama, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, dan ini juga ada dalam Hisnul Muslim. Namun lafaz ini tidak sahih. Yang kedua, ada tambahan Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi da'wah. Ini juga disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dan ini tidak sahih. Yang ketiga, ada tambahan Sayyidina Muhammad. Maka ini juga tidak terdapat dalam hadis sahih. Yang keempat, ada tambahan wad darajatar rafi'ah, dan berikanlah kepada Nabi derajat yang tinggi. Ini juga dhaif dalam riwayat Ibnu Sunni. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, dalam riwayat Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar ada tambahan ya arhamar rahimin. Maka ini hadisnya dhaif. Kita masuk adab yang ke berapa? 18 ya. Baik. Dianjurkan berdoa antara adzan dan iqamah. Artinya dianjurkan kita memperbanyak doa setelah kita sholat sunnah atau di dalam sholat sunnah kita. Dan itu yang lebih afdal, di dalam sujud atau setelah tasyahud sebelum salam. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Artinya itu mustajab, pasti Allah kabulkan. Jadi antara adzan dan iqamah perbanyaklah doa. Adab yang ke-19, tidak meninggalkan masjid ketika adzan sudah berkumandang.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah melihat seseorang keluar dari masjid setelah azan asar, beliau mengatakan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang ini dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jamaah sekalian, kalau memang ada uzur, ada hajat yang sangat penting, yang berat untuk ditunda, maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada hajat, sebaiknya kita tetap di masjid sampai selesai sholat. Adab yang ke-20, ini yang terakhir, hendaklah seorang muadzin memberi waktu yang cukup, yang lapang antara adzan dan iqamah, sehingga orang bisa bersiap-siap untuk melakukan sholat. Sebagaimana perintah Nabi SAW, ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Jadikan antara adzanmu dan iqamahmu suatu jeda waktu. Hatta yaqdiyal mutawaddi hajatahu fi mahalin. Sehingga orang yang berwudu bisa menyelesaikan wuduknya secara perlahan, enggak terburu-buru. Wa yafrugal akil min ta'amihi fi mahalin. Dan orang yang sedang makan selesai dari makannya juga secara perlahan, tidak terburu-buru. Jadi jangan terlalu cepat untuk iqamah setelah mengumandangkan azan. Berikan jeda waktu sehingga orang bisa bersiap, setelah itu bisa sholat sunnah, setelah itu bisa berdoa, baru kemudian qomat. Dan ini berlaku untuk semua sholat. Karena ada di sebagian daerah atau sebagian masjid, semua sholat mereka kasih jeda waktu kecuali maghrib. Jadi maghrib begitu adzan langsung qomat. Padahal sama saja, maghrib juga dianjurkan untuk kasih jeda waktu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada anjuran sholat sunnah. Artinya di antara adzan dan iqamah dianjurkan kita sholat sunnah, termasuk maghrib. Antara adzan maghrib dan qomatnya juga ada anjuran sholat sunnah dulu. Dan jemaah sekalian, sedikit tambahan, juga para ulama mengatakan termasuk sunnah adzan sambil menghadap kiblat, karena itu yang dilakukan muadzin di masa Nabi SAW. Dan juga termasuk sunnah tarassul. Ini berdasarkan ijma' ulama. Tarassul itu artinya tidak menyambung adzan. Artinya dalam setiap kalimat dia potong dulu, ada jeda. Allahu Akbar, kemudian diam sebentar, baru lanjut lagi, Allahu Akbar, kemudian diam sebentar, baru lanjut lagi, asyhadu an la ilaha illallah, diam sebentar, baru lanjut lagi, dan seterusnya. Itu namanya at-tarassul. Disunnahkan berdasarkan ijma' ulama. Dan juga termasuk sunnah ketika terjadi hujan lebat ataupun ada penghalang ke masjid, misalkan ada wabah, maka ada bacaan as-salatu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Tambahan ini bisa ditambahkan setelah hayya 'alal falah, maka tambahkan as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.